terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya berharap semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja untuk kemudian bisa menjalankan aktivitasnya di hari ini tentunya. Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sosial yang akan menghadirkan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Saudara, ada 3 orang anak muda yang kemudian mereka berinisiatif membuat jasa menghias taman begitu ya, dan mereka juga aktif di beberapa bentuk kegiatan lainnya, bahkan mereka juga menjadi penghubung antara petani dengan juga penyewa atau yang ingin membuat taman hias begitu. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan owner dari Go Garden, nama dari brand yang mereka ciptakan ini, jasa hias taman. Langsung saja ada ownernya, ada Arkam. Halo, selamat pagi Arkam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Arkam ya sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Senang sekali juga. Oke. Undang di Kompas. Ini di meja kita ada satu contoh tanaman hias yang dibawa oleh Arkam ini. Kalau kita lihat kayaknya kaktus nih ya. Iya. Semuanya kaktus nih ya. Bisa dilihat mungkin pemirsa bisa melihat ini adalah tanaman-tanaman yang cocok dijadikan tanaman hias. Ini kecil sih, tapi kalau dilihat-lihat sungguh sungguh indah gitu ya. Oke. Ini apa sih? Kaktus jenis apa? Yang ini apa ini? Jadi kalau ini lebih ke Haworthia. Sebenarnya ini konsepnya lebih ke terrarium ya. Terrarium itu kita menggunakan media gelas, terus kita menggunakan beberapa lapisan-lapisan dari batu alam atau batu hias. Jadi bisa biar menambah nilai estetika dari itu sendiri. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini lebih ke kaktus sih. Ini juga kaktus astro. Ini yang lagi banyak dicari sih, dan ini cukup mahal harganya sekarang. Kecil-kecil tapi kecil, mahal ya. Betul. Bisa juga begitu ya. Kecil tapi mahal. Iya. Ini yang kaktus apa namanya? Astro. Astro. Iya. Dia ini udah dewasa, tumbuhnya sebesar ini atau dia akan lebih membesar lagi? Itu masih akan lebih membesar lagi. Nanti kalau paling besarnya seperti bagaimana? Bisa seperti kepalan tangan. Dan lebih ke itu sih juga anakannya bakal tumbuh di sekitarannya. Oh, jadi kalau misalkan sudah sebesar itu bisa belasan juta sampai puluhan juta harganya. Oh gitu. Betul. Kalau sekecil ini harganya berapa? Kalau itu masih di 150 ribuan. Kayaknya begini doang ya besarnya, tapi 150 ribu ya. Iya. Jadi ini lagi in sekarang kaktus lagi seperti ini. Oke, wow. Jadi banyak peminatnya ya? Itu yang paling banyak sih peminatnya saat ini. Oke. Itu penjelasan awal saja. Kalau yang tadi disebutkan ini ada lapisan batu-batu hias ya? Batu hias. Jadi yang sebenarnya menjadi media tanamnya itu yang di tengah ini. Yang di tengah ini menjadi media tanamnya. Oke. Sehingga akarnya bisa tetap tumbuh dengan baik di dalam. Yang menjadi media tanamnya ini apa ini? Dari sekam, kokopet sama pupuk campurannya. Oke, sekam dan pupuk dan beberapa ornamen lainnya ya. Betul. Jadi kalau yang ini hanya sekedar batu biasa, cuman untuk ornamen saja. Ornamen aja ya. Ini juga batu yang diwarnai ya. Betul. Yang di atas ini apa nih? Itu lebih ke pasir hias juga sih. Pasir juga ya. Iya. Oke, jadi yang menjadi media tamannya ini, media tanamnya ini ya sebenarnya ya, sekam dan lain-lain ya. Betul. Dia mampu tumbuh dengan sedikit media tanamnya seperti ini. Betul. Kita bisa garansi kok kalau misalkan ada pembelinya. Oke. Baik. Menarik ya. Berarti dia cocoknya ini dalam rumah kan? Dalam ruangan ya. Dalam rumah ya. Lebih banyak sih orang pakai di atas meja kerja sebagai pemanis. Jadi lebih mungkin biar bisa memunculkan inspirasi baru gitu. Betul ya. Wah, kayaknya nanti akan mendarat di meja kerja saya nih kayaknya ya. Silakan. Oke. Nah, boleh kita dari awal Go Garden dulu. Apa sebenarnya Go Garden ini? Anda menciptakan sebuah website, platform begitu.
Go Garden, kalau kita mendengarkan memang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanaman, pertamanan dan lain-lain, landscape dan lain-lain. Bisa dijelaskan? Ya, jadi Go Garden sendiri sebenarnya lahir dari selain karena kami memang hobi, memang saya sendiri sebagai lulusan arsitek landscape IPB memang ya, jadi memang disiplin ilmu saya di situ, dan saya berpikir kembali ke Makassar ini untuk mengembangkan suatu platform yang kemudian bisa menjadi suatu trendsetter ya, sehingga orang bisa menikmati sesuatu, selain menikmati juga memberikan kesan memberikan nilai-nilai positif seperti kesehatan begitu. Jadi selaras ya antara background ilmu yang kamu dapatkan, kemudian juga menciptakan Go Garden ini. Sebenarnya Go Garden ini item-itemnya menyediakan jasa apa saja? Ya, jadi kalau untuk di Go Garden sendiri kita ada 4 item bisnisnya. Yang pertama itu kami menjual tanaman hias, salah satunya terarium, kaktus atau sukulen. Nah, yang kedua itu kami juga menyediakan jasa konsultasi taman. Jadi kalau mungkin orang awam di Makassar ini biasanya lebih ke tukang taman, kalau kita menyediakan memang dari konsultasi sampai desain. Jadi kita membuat desainnya sedemikian rupa. Dibuat lebih profesional begitu ya. Betul. Kita buat desain sedemikian rupa kalau sampai si klien memang benar-benar puas dengan desainnya. Setelah klien oke, kita langsung kerjakan. Eksekusi. Nah, iya betul. Nah, dalam proses pengerjaan itu kami bermitra dengan tukang-tukang taman di Makassar. Jadi sebenarnya kalian hanya sebagai penghubung aja begitu ya. Sebagai jembatan saja. Menyediakan jasa dan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat peminat dengan tukang taman dan petani. Dan itu Anda jalin perjanjian kerjasama dengan para tukang taman begitu. Betul. Jadi karena kami juga melihat sebenarnya Go Garden muncul karena ada beberapa masalah yang kami lihat, termasuk salah satunya petani di Makassar dan sekitarnya ini masih kesulitan untuk menjual produknya. Betul. Ya, makanya kami hadir untuk membantu petani. Bagaimana kami membantu untuk pemasarannya, kami membantu bagaimana packagingnya supaya lebih menarik dan itu kemudian menjadi suatu yang value-nya tinggi di masyarakat. Jadi ini diolah secara profesional, mulai dari konsultasi antara peminat, konsumen, masyarakat begitu kepada Anda. Kemudian di sana dibicarakanlah bagaimana konsep yang diinginkan, kemudian sampai sepuasnya begitu yang dibutuhkan. Jika ada yang dikoreksi, silakan dikoreksi sampai kemudian benar-benar konsumen ini puas. Lalu kemudian dieksekusilah oleh para petani yang menjadi mitra kerja Anda. Jadi tidak serta-merta mereka puas sih sebenarnya atau sesuai dengan keinginan mereka. Kami juga memberikan masukan kalau misalkan rumah atau taman bapak atau ibu ini lebih cocok ke konsep ini. Kami kasih masukan sih sebenarnya. Jangan sampai karena fenomena sekarang kan banyak orang yang memaksakan keinginannya tapi tidak sesuai dengan karakteristik di lingkungannya begitu ya. Jadi ada proses sharing gitu dilakukan. Jadi ada juga yang memaksakan keinginan begitu. Tapi kan setelah kita edukasi akhirnya jadi mengerti, daripada kita bikin taman sebulan 2 bulan sudah rusak kan itu lebih malah rugi gitu kan. Makanya kami berpikir jangan sampai kita mengakomodir semua keinginan si klien tanpa memberikan masukan yang setidaknya bisa mengedukasi si klien itu sendiri. Tadi kayaknya belum lengkap apa yang Anda sampaikan terkait dengan item-item yang ada di Go Garden. Baru 2 tadi penyediaan tanaman-tanaman hias, kemudian jasa konsultasi dan desain. Jasa konsultasi, dan selain itu apa lagi? Nah, ketiga itu lebih ke maintenance atau pemeliharaan taman. Pemeliharaan taman. Jadi ini yang sudah ada taman-tamannya. Kalau kita bisa memperbaiki atau memelihara secara berkala. Nah, ini baru muncul sih itemnya sebenarnya. Seiring berjalannya Go Garden, banyak orang yang DM atau yang menghubungi kami karena dia sudah punya taman tapi berantakan. Nah, itu kami hadir kembali untuk mengedukasi dan memperbaiki kembali taman-tamannya. Itu yang ketiga. Yang keempat? Kalau yang keempat rental tanaman sih. Rental tanaman, berarti selain ke rumah-rumah, kafe dan ke corporate biasanya. Karena ada perusahaan atau event-event tertentu mungkin dilaksanakan oleh berbagai perusahaan atau lain-lain membutuhkan tanaman-tanaman. Ternyata Anda menyediakan jasa rental tanaman itu begitu ya. Kalau kita melihat satu persatu, ada tadi jasa konsultasi dan membuat grafis dari sebuah taman begitu ya. Sejauh ini sebenarnya ada nggak sih yang lebih hits
di tahun 2020 konsep taman seperti apa sih untuk sebuah rumah dengan halaman yang tidak terlalu luas begitu? Nah, kalau berbicara Makassar kan sudah termasuk urban ya, jadi selalu berbicara tentang masalah keterbatasan lahan. Nah, kami sebisa mungkin menghadirkan suatu konsep yang bisa diterima. Biasanya sih kami mengawinkan antara konsep taman kering dengan vertical garden. Karena kan keterbatasan lahan itu. Oke. Itu yang paling ini sih yang paling diminati saat ini kalau dari mengawinkan konsep vertical garden dengan dry garden atau taman kering. Taman kering. Iya. Oke. Seperti apa? Saya ada beberapa gambarnya, tapi nanti baru akan saya bocorkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel untuk mengikuti perbincangan menarik setelah jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih melangsungkan perbincangan terkait menghias taman. Jadi ada anak muda lulusan S2 Institut Pertanian Bogor yang kemudian pulang kampung ke Makassar membangun sebuah usaha yang bernama Go Garden, menyediakan jasa rental tanaman, kemudian pemeliharaan tanaman yang sudah ada, membuat grafis dan juga konsultasi terkait masalah pertamanan, dan juga ada penjualan tanaman-tanaman hias seperti yang ada di meja saya pagi ini begitu ya. Baik, kita bertanya lagi kepada owner dari Go Garden, Arkam. Arkam, konsepnya tadi dikatakan taman kering dan juga vertical garden. Seperti apa sebenarnya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa gambar berikut ini. Ini dari sini kita akan melihat bagaimana konsepnya dan juga tanaman-tanaman apa yang akan diberikan atau yang dijual di sana. Oh, ini ya, bisa dilihat ini. Ini jenis tanaman apa ini? Kalau ini jenis tanaman sukulen. Sukulen ya? Itu yang satunya kaktus. Oke. Nah, ini terrarium ini, pakai tanaman kaktus. Oke, masih jenis kaktus. Nah, ini contoh desain yang kami tawarkan ke klien. Kita tetap di sini dulu. Ini seperti desain. Oke, kita berhenti di sini dulu. Kita lihat desain-desainnya. Ini adalah salah satu desain. Boleh kita kembali sebelumnya? Kembali di gambar sebelumnya. Oke, kita berhenti di sini dulu. Ini adalah desain yang menjadi contoh begitu yang diberikan. Ini sesuai requestan dari para konsumen kamu atau inisiatif kamu sendiri? Iya. Jadi kami cuma menerima gambaran sih, sedikit gambaran dari klien, terus kami menuangkan itu dengan menyesuaikan dengan kondisi rumahnya sendiri. Oke, kalau ini konsep apa ini? Ini lebih ke konsep tropis sih, taman tropis. Tropis. Iya. Oke, bayangkan aja dengan lahan yang terbatas. Ini kalau saya lihat sekitar 2 meter ya. 2 meter per 3 sampai 4 meter nih. Ini 1,5 meter malah ini lebarnya. 1,5 meter untuk lebarnya ya? Iya. Oke, ternyata dengan lahan 1,5 meter saja Anda bisa membuat taman seperti ini nih ya? Iya. Oke, ini kelebihan dari sebelahnya pasti dipakai untuk garasi mobil nih ya, untuk parkir mobil. Jadi kelebihannya dibuatlah taman seperti ini. Oke, kita next lagi. Ini adalah contoh maintenance ini. Maintenance. Jadi, kami menerima jasa pemeliharaan taman juga untuk corporate, perumahan atau developer gitu. Ini artinya sudah terlalu tinggi nih rumputnya ya. Sudah terlalu tinggi. Ini maintenance-nya ya? Ya, ini klien kami, rumah, pemeliharaan taman rumah. Pemeliharaan taman rumah ya? Secara berkala. Wow, ini yang Anda ciptakan juga? Ini pemeliharaan, termasuk juga yang diciptakan ya. Oke, pemeliharaan. Ini di kantor-kantor pekerjaan tamannya. Wow, cantik. Ini pemeliharaan juga kayaknya ya? Kalau ini produk salah satu produk tanaman yang ada di Go Garden. Kebanyakan kaktus atau bagaimana ya? Lebih banyak kaktus sukulen sih, karena itu kan lebih simple ya, lebih kuat juga di dalam ruangan. Oke. Lebih low maintenance lah pokoknya. Oke. Jenis-jenis tanaman apa saja selain kaktus? Tanaman-tanaman indoor banyak, seperti calathea, monstera yang lagi banyak dikejar itu, kayak jari-jari gitu, ini daunnya. Oke. Terus aglonema juga banyak, jenis-jenis aglonema. Oke. Nah, tadi itu lagi ada proses penjualan kah atau bagaimana? Ya, jadi setiap minggu kami buka booth di
Car Free Day Boulevard. Oke, Dan setiap minggu alhamdulillah ada di Car Free Day Boulevard dan Ya. ini membawa jenis-jenis tanaman yang Tanaman. kemudian ada pengunjung yang berminat untuk membelinya gitu ya. Betul, dan alhamdulillah responnya masyarakat sangat bagus. Sangat sih. bagus. Iya. Oke. Oke. Ini sebenarnya Go Garden sudah ada di Makassar, sudah Anda dirikan di Makassar itu sejak tahun berapa sih? Go Garden sendiri baru berdiri di tahun 2018. 2018 berarti Iya. sekitar 2 tahun yang lalu. Belum cukup 2 tahun Belum ya. cukup 2 tahun. Oke. Cuman memang beberapa tahun sebelumnya saya sudah riset sih. Artinya ada kami survei di beberapa tempat, berkenalan dengan petani, bertanya ke petani kira-kira masalahnya apa. Termasuk juga melihat fenomena kebutuhan terkait tanaman atau taman di Makassar ini seperti apa. Jadi kami melihat. Tapi menurut pandangan Anda, apakah Makassar sama dengan kota-kota lain kita bandingkan dengan kota-kota di Jawa ataupun di Jakarta begitu? Memang jasa hias taman itu begitu in di sana. Iya. Masyarakatnya cukup menyewa saja jasa hias taman kemudian selesai dah. Tapi di Makassar atmosfernya mungkin agak berbeda. Masyarakat di Makassar lebih kepada mereka ingin turun sendiri dan lain-lain. Untuk menyewa jasa hias taman itu mungkin hanya 1-2 orang, gitu ya. betul. Apa benar seperti itu? Masyarakat Makassar ternyata lebih ingin mereka membuat konsep sendiri dan dieksekusi sendiri tanpa melihat vendor-vendor seperti kalian begitu? Enggak juga Enggak sih, juga kalau ya? ya sambil jalan ini kami melihat justru sekarang sudah banyak orang-orang di Makassar ini yang butuh jasa ini gitu. Jadi kalau membandingkan dengan kota-kota di Jabodetabek memang sih masih terlalu jauh ya, karena di Jabodetabek itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau saya melihat di Makassar ini mungkin masih sekedar gaya hidup ya. Artinya ketika mereka sadar bahwa ini nilainya sangat bagus, positif dan dari segi kesehatan sangat bagus ya, itu bisa jadi menjadi kebutuhan ke depannya. Makanya tugas kami ya sambil mengedukasi juga ke masyarakat. Oke, anggaplah saya datang ke Go Garden gitu ya, ingin membuat sebuah taman di rumah saya begitu ya. Hal pertama kita akan konsultasi terlebih dahulu begitu ya, bagaimana konsepnya. Proses konsultasi itu makan waktu berapa lama, kemudian dieksekusi sampai selesai itu berapa lama? Sampai selesai biasanya untuk taman rumah 1 minggu. Jadi tahapannya itu hari pertama itu biasanya kita konsultasi. Kami betul-betul melihat, kami survei ke lokasi, ke rumah klien dan melihat kira-kira apa yang menjadi potensi dan kendala kira-kira nanti di Oke, disurvei langsung dulu ya. langsung. Oke. Terus kami juga sambil tanya-tanya bapak atau ibu ini prefer ke konsep apa. Sambil kami menawarkan konsep-konsepnya. Nah, dari situ kami membuat desain 1-2 hari. Oke. Setelah selesai deal, Eksekusi. eksekusi. Eksekusi makan waktu berapa lama biasanya? Kalau taman kecil sih biasanya 2 hari sih, 2 hari 3 selesai. hari. Iya. Oke, rentan waktu 1-7 hari bisa Iya. diselesaikan Betul. begitu ya. Nah, setelah itu kan tidak terlepas dari itu, tidak selesai begitu saja kan? Karena ketika udah selesai ada proses pemantauan tanamannya tumbuh nggak, rumputnya tumbuh nggak, itu masih tetap dilakukan nggak? Iya, jadi salah satu dari pelayanan kami tetap jadi ada after sales gitu. Jadi setelah pekerjaan selesai kami memantau, kami dibantu juga untuk pemeliharaannya. Setelah untuk pemeliharaannya dari klien menghubungi kami ketika ada masalah dan ketika ada yang mati kami garansi semua. Oke, ketika ada mati diganti, digaransi. Jadi ada proses pemantauan yang dilakukan ya, tidak lepas begitu saja ya. Jangan sampai ditanamin rumput nggak tumbuh rumputnya ya. Itu tadi, makanya kita harus survei, terus pemilihan vendor juga atau pemilihan tukang taman mitra juga kami juga melihat sih jangan sampai yang kurang cekatan gitu. Mitra kerjanya ya. Oke, lalu bagaimana proses kerja sama mitra kerjanya dengan para petani, keuntungannya berapa untuk para petani dan yang paling penting berapa sih harga yang ditawarkan untuk kita bisa menyewa kameranya nih mana nih kameranya untuk kemudian kita bisa menerima atau mendapatkan hias taman yang kemudian bisa kita nikmati di taman kita. Nanti kita akan tanyain berapa tarifnya, kemudian konsepnya apa saja yang ditawarkan. Tetap bersama kami di Kompas Sapa Sulsel. Kita
Sudah kembali lagi di Sapa Sulsel dan tentunya masih bersama saya Hendra Bakti, masih ada Arkam juga di sini sebagai owner Go Garden begitu ya. Dan tentunya kita sekarang ada di pembicaraan yang penting untuk bisa mendapatkan jasa hias taman dari Go Garden ini, berapa tarif yang dikenakan begitu ya. Untuk kemudian proses konsultasi, kemudian Anda menyediakan tukangnya, Anda pula yang menyediakan tanaman-tanamannya, rumput dan bunga-bunganya begitu. Berapa kemudian konsumen harus menyediakan dana untuk mendapatkan jasa hias taman dari Go Garden? Kalau berbicara harga sih biasanya bervariasi ya. Kalau misalkan taman-taman kecil itu yang ukuran 2x3, 3 kali 5 gitu, biasanya sih di range 3 sampai 5 juta juga. Jadi 3 sampai 5 juta. 5 juta. Oke. Dan kalau misalkan ukurannya agak besar bisa sampai 10 juta. Atau misalkan si klien juga order atau minta tanaman yang khas atau tanaman tergantung tanaman ya, tergantung bunga, jenis bunga begitu ya. Biasanya kan kalau ada tanaman yang satu tanaman aja udah harga 5 juta, 10 juta. Tapi kalau yang standar sih, kalau lebih ke taman kering itu biasanya sih 3 sampai 5 juta sih. Taman kering ya, 3 sampai 5 juta. Maksudnya taman kering itu seperti apa sih maksudnya? Taman kering ini kita lebih banyak menggunakan ornamen batu, batu koral, batu kali, terus tanaman-tanaman indoor. Kenapa tanaman kering? Ya karena biasanya low maintenance yang pertama. Yang kedua karena pencahayaan atau di rumah atau di lokasi itu sendiri kurang matahari. Makanya kami menawarkan untuk konsep itu. Oke, 3 sampai 5 juta bahkan lebih dari 5 juta itu artinya kalian semua yang menyediakan begitu ya. Rumputnya, tanamannya, bunganya dan lain-lain begitu. Kalau misalnya ada konsumen yang ternyata mereka sudah memiliki tanamannya, hanya dibutuhkan tukangnya untuk mengerjakan itu semua, itu beda nggak harganya? Beda. Iya, jadi langsung kita konekkan ke mitra sih sebenarnya. Oke, iya. Mitra. Kalau misalkan mitra itu biasanya hitungannya sih per hari sih. Per hari? Iya. Oke, itu berarti jasa aja ya? Betul, jasa aja. Jasa aja. Proses untuk tadi yang dikatakan untuk pemeliharaan itu berapa tarifnya? Kalau untuk pemeliharaan biasanya sih untuk taman kecil 100 ribuan sih. 100 ribuan? Iya. Oke, 100 ribuan selesai. Itu biasa pengerjaannya setengah hari sampai 1 hari. Setengah hari sampai maksudnya pemeliharaan ini dalam hal ini apa saja sih maksudnya? Apakah untuk rumputnya udah terlalu tinggi atau bagaimana? Jadi kalau di taman itu kan ada yang namanya mekanisme pemangkasan atau perapihan atau penggemburan. Nah itu sih yang biasa. Kalau misalkan tanamannya sudah rungsep itu kita pangkas supaya lebih kelihatan powerful lagi. Terus rumputnya kita bersihkan, tanaman liarnya, tanahnya semua kita yang berserakan, batu koralnya atau batunya yang berserakan kita rapikan atau bahkan kita cucikan dulu baru kita pasang kembali. Oke, itu untuk jasa pemeliharaannya ya, 100 ribu per hari. Range-nya seperti itu. Ya, itu masih harga promo sebenarnya. Harga promo ya, oke, masih murah berarti ya. Terus yang tadi ada jasa juga menyewakan tanaman, itu berapaan? Kalau menyewakan tanaman tergantung ukuran tanamannya. Kalau tanaman kecil-kecil untuk di meja kerja itu biasanya dari harga 30.000 per bulan sampai 50.000. Kalau untuk tanaman agak besar dalam pot itu 100 ribuan biasanya per bulan. Dan kalau untuk rental tanaman per 2 minggu biasanya kita gantikan supaya tanamannya tetap fresh. Dan yang tanaman yang habis dari dalam ruangan itu kita sehatkan dulu di luar. Itu sirkulasinya sih. Menarik ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa wah nggak ingin memiliki selamanya, ya disewa aja per bulan begitu ya. Oke. Baik, menarik sekali begitu ya. Baik, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jasa hias taman dari Go Garden? Ya, biasanya sih kami masih lebih main di sosmed ya. Kalau sekarang bisa di follow Go Garden ID. Itu Instagram dan Instagramnya Go Garden ID. Iya. Jadi Go Garden nyambung ya? Nyambung. gogarden.id. Terus kalau untuk biasanya juga melalui WhatsApp sih di 0811 445 0330. Sekali lagi 0811 445 0330. Oke, baik. Ya. Jadi Anda bisa berkonsultasi langsung. Alamatnya mungkin ingin disebut? Sementara alamat kami di Arupala depan Sekolah Islam Al-Azhar.
Oke, sekali lagi untuk lebih lengkapnya kunjungi aja websitenya. Ada Iya, website ya, websitenya juga di gogarden.id. Iya, betul. Gogarden.id, kemudian Dan Instagramnya gogarden ID sama. ID. ID juga ya. Oke. Dan ke depan kami lagi mendevelop itu sih, lebih ke startup. Startup Ya, bagaimana supaya orang nanti melalui smartphone bisa order. Oke, berarti berupa aplikasi ya. Betul. Oke, kita tunggu itu lebih mudah, lebih gampang ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Arkam sebagai owner Go Garden. Ya, mudah-mudahan semakin membuat berwarna rumah kita ya. Saya Hendra Bakti menutup Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.